Kalau kita perhatikan begitu ya, Susi Setiawati, pergerakan indeks harga saham gabungan ternyata usai long weekend ini atau usai melalui hari libur justru mencetak all time high dan juga kokoh di level 7.400-nya. Bicara terkait sentimen positif yang juga mengiringi pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang hari ini, ada sentimen positif apa di sana? Ya sebenarnya kalau kita lihat indeks harga saham gabungan kita ya atau ISG kita hari ini justru mencetak all time high baru nih hari ini ya Safira dan juga Bram. Jadi kalau kita memang ada beberapa sentimen terutama dari sektor perbankan. Hari ini adalah come date dari saham BRI dan juga saham BNI ya di mana yieldnya itu sekitar 4%-an. Nah hal ini tentu menjadi pendorong di sektor finance atau menguat di 0,58% hari ini ya Bram. Kemudian juga ada di basic industry itu diisi oleh saham-saham emas. Kemarin kan emas itu kembali mencetak all time high di level 2.192 US dollar per troy ounce. Nah, membuat itu mendorong harga atau saham-saham emas ini yang dimana masih banyak yang murah, mendorong penguatannya menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian kalau kita lihat kan kita sekarang sedang menjalani Ramadan dan juga menjelang Lebaran ya Bram ya, di mana sektor retail dan juga konsumer sekarang sudah juga menunjukkan penguatannya nih Safira dan juga Bram. Kalau kita lihat cyclical hari ini naik di 0,32% diisi oleh saham-saham retail, kemudian juga ada non cyclical atau diisi saham-saham konsumer yang meningkat di 0,11%. Jadi 4 sektor ini yang mendorong penguatan ISG di hari ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari luar negeri begitu, artinya dari global. Kalau kita lihat ya sedikit anomali ya, Bramudia Prabowo. Kalau kita lihat, ini kalau kita berkaca pada rilis dari inflasi Amerika Serikat tadi malam, ini inflasi Amerika Serikat naik. Tapi justru kalau kita lihat pasar Asia juga pasar Wall Street juga ditutup kompak menghijau begitu. Ini ada apa di balik bursa global yang sedikit solid begitu ya pada hari ini, di tengah memang inflasi Amerika Serikat yang sedikit naik? Ya sebenarnya kalau kita lihat kan inflasinya naik sekitar 0,1% ya Safira. Dari 3,1 menjadi 3,2%. Seharusnya memang ini menjadi sentimen negatif ya. Tapi kalau kita lihat pasar Wall Street semalam itu justru kompak menguat atau menghijau nih ya Bram kalau kita lihat. Jadi di mana memang pasar ini sekarang sudah mulai optimis nih. Optimistisnya udah meningkat sekitar 70% kalau menurut alat Fed sendiri yang di mana walaupun inflasi sekarang istilahnya meningkat dari 3,1 menjadi 3,2 tapi para pelaku pasar ini masih optimis di bulan Juni nanti The Fed ini akan jadi untuk pemangkas suku bunga. Nah hal ini yang memang kita lihat mendorong dolar ini makin melemah dan tadi terbukti bahwa rupiah kita menguat ya di level 15.570. Oke baik, Susi, ini agaknya kontradiktif begitu ya, di mana pasar cenderung cukup optimis di tengah kenaikan tingkat inflasi Amerika Serikat, tapi walaupun kalau kita tahu di bulan Juni nanti juga diisukan akan terjadi pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Bagaimana ceritanya juga bisa pasar begitu ya mengarah pada optimistis, padahal kalau tingkat inflasinya juga berada dalam tren kenaikan, bisa saja The Fed mengurungkan niat untuk memangkas suku bunga. Ya sebenarnya kenapa para pelaku pasar ini optimis? Yang pertama kalau kita lihat dari sisi atau mitra dagang dari US sendiri kan ada China. China ini kan di mana ekonominya masih cukup lemah ya. Kemudian ketika ingin mendorong tingkat konsumsi atau di mana untuk mendorong perekonomian memang kita membutuhkan untuk menurunkan suku bunga tersebut. Karena di mana suku bunga the Fed ini sudah cukup tinggi ya. Padahal di tahun 2022 itu dia hanya 0,25 Bram. Tapi di tahun 2023 bisa mencetak 5,25 hingga 5,50%. Jadi peningkatan suku bunga The Fed ini sebenarnya sudah cukup tinggi sekali. Nah memang ini sudah waktunya atau timingnya The Fed ini harus memangkas suku bunga. Karena kalau kita lihat memang inflasinya masih belum di targetnya The Fed ya di 2% ya. Tapi kalau kita lihat di mana untuk ekonomi US sendiri sekarang sudah cukup baik. Di mana kemarin PMI-nya sudah di atas 50. Kemudian kalau kita lihat juga dari data-data pengangguran, kemudian juga kalau kita lihat dari tenaga kerjanya sudah cukup mulai recovery lagi nih. Jadi memang tidak ada alasan The Fed untuk harus menaikkan suku bunga lagi meskipun dari tingkat inflasi belum di targetnya The Fed di 2%. Baik, Mbak Susi, ini kalau kita lihat kan IHSG hari ini mencetak all time high lagi. Ini kalau menurut kacamata Anda begitu ya, proyeksi IHSG besok deh kalau kita lihat atau enggak kita buat minggu ini ya Bram ya, untuk kedepannya IHSG itu pergerakannya akan seperti apa? Atau memang ada penguatan terbatas atau memang ini yang sudah menjadi tertinggi? Ya sebenarnya memang ada beberapa sentimen yang menarik ya Safira dan juga Bram. Yang pertama kan hari ini ada rilis IKK ya, Indeks Keyakinan Konsumen. Di mana kita indeks keyakinan konsumen kita itu masih di atas level 123 atau di atas 100. Berarti kan masih menunjukkan tingkat kepercayaan konsumsi kita tuh masih cukup baik. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan dan juga Lebaran yang justru tingkat konsumsi masyarakat itu biasanya jauh lebih tinggi. Makanya kenapa inflasi itu biasanya lebih tinggi atau paling tinggi itu di sesi bulan-bulan Ramadan. Karena biasanya memang tingkat konsumsi masyarakat itu tinggi di bulan Ramadan dan juga biasanya
perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Jadi memang ada beberapa sektor pastinya yang akan diuntungkan di sesi Ramadan dan juga Lebaran, yaitu seperti yang tadi menguat ada sektor dari retail, kemudian juga ada logistik dan juga ada consumer. Jadi memang 3 sektor ini tentu akan masih menjadi pendorong ISG di pekan ini. Kemudian kalau kita lihat di pekan ini juga akan ada rilis neraca perdagangan Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang neraca perdagangan kita masih akan kembali surplus karena kan terakhir di level 2,02 miliar US dollar ya Bram ya. Jadi memang untuk periode Februari nanti akan kembali surplus. Nah, otomatis ini juga akan mendongkrak kinerja ISG yang didorong juga dari pembagian dividen dari saham-saham perbankan nih di minggu ini. Otomatis ini juga akan menjadi pendorong sentimen positif di sektor perbankan yang kalau kita lihat kan market cap perbankan ini kan cukup besar ya untuk menggerakkan pasar ISG. Nah, otomatis ini juga mendorong ISG jauh lebih tinggi bahkan di hingga hari ini. Oke, baik. Tadi Anda katakan di pertanyaan sebelumnya yang mana Anda lihat begitu sektor consumer dan juga retail menguat 0,32%. Apakah hal ini juga dikarenakan momentum dari Ramadan dan juga nanti dilanjutkan Idul Fitri atau sebetulnya ada sentimen lain? Karena memang Anda berkaca dari beberapa secara historis begitu ya beberapa tahun lalu sektor consumer memang ada kenaikan di momen-momen ini tapi sebetulnya tidak terlalu signifikan. Malah kalau kita lihat di tahun lalu justru sektor telco lah yang lebih dominan penguatan signifikan dibanding sektor consumer retail di tahun lalu. Oke, kita lihat begini ya Bram. Kalau di tahun ini di mana memang ekonomi kita kan sudah cukup baik ya dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kan di tahun sebelumnya kita kan masih masa endemik ya. Dan sekarang kan sudah mulai normal lagi nih Bram. Jadi ekonomi kita juga tumbuh di atas 5%. Nah, kemudian kalau kenapa di telco di tahun 2022 justru memang meningkat? Karena ada beberapa aksi-aksi korporasi yang terjadi di saham-saham di sektor telekomunikasi. Kemudian kalau kita lihat kenapa hari ini saham cyclical terutama yang diisi oleh sektor retail hari ini menguat, salah satunya didorong dari LPPF atau Matahari Department Store yang akan membagikan dividen itu hampir yieldnya 12% Bram. Jadi memang ini sangat menarik sekali karena selain dari didorong dari peningkatan konsumsi di bulan Ramadan ya Safira dan juga Bram. Nah, hal ini juga memang ada beberapa aksi saham-saham dari retail yang akan membagikan dividen yang cukup besar. Nah, hal ini mendorong investor ini untuk kembali atau mulai mengoleksi saham-saham retail yang sekarang itu harganya justru masih murah karena kemarin di awal tahun ini sempat anjlok sekali ya. Dan biasanya menjelang Lebaran memang sektor retail, consumer, logistik, dan juga telekomunikasi karena kita membutuhkan telekomunikasi lebih banyak ketika masa Ramadan Lebaran. Nah, hal ini yang memang mendorong sektor-sektor tersebut. Oke.